Oke, selamat datang di episode pertama Ngobrol Sandal. Ini pertama kali aku bikin video review sandal atau jelasin apapun yang pernah aku rasa mengenai sandal. Dan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai sandal Pure-Flage. Oke, buat yang penasaran, ikutin videonya sampai habis dan jangan di skip. Oke, kalau ngomongin tentang sandal, khususnya perjalananku pakai sandal, itu dimulai di 2023. Waktu itu persiapan buat Maybank Marathon. Sebelum Maybank Marathon, aku udah mulai pakai sandal. Dan waktu itu sandal pertamaku, yaitu Pure-Flage yang tapak 1,5. Modelnya kurang lebih kayak gini ya, yang tapak 1,5 itu. Jadi strapnya atau velcro-nya itu di depan, ngikatnya depan gini, dan dia profilnya sangat tipis. Bawahnya juga bisa dibilang khusus buat road ya. Nah, ini sandal aku yang pertama, yang udah aku pakai kurang lebih 2 tahunan. Dan waktu itu pertama kali pakai itu nggak langsung full pakai sandal. Jadi aku pakainya buat jalan dulu yang pertama ya. Buat jalan ke mall, ke kantor, ke manapun lah, pokoknya buat jalan. Nah, terus aku coba buat pakai easy run. Nah, easy run yang aku pakai itu biasanya under 10 kilo ya, jadi kayak cuman 5 kilo, 8 kilo, 7 kilo, dan itu semuanya full easy. Itu aku lakuin kurang lebih seminggu sekali, seminggu 2 kali selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan pemakaian, si sandal Pure-Flage tapak 1,5 ini itu ada perubahan yang aku alami di kakiku, terutama di bagian betis. Betis kerasa sakit banget, yang pasti sakit banget. Nah, betis sakit itu karena ini kan benar-benar nggak ada foam ya, atau nggak ada ampu-ampunya buat ngeredam hentakan kaki ke permukaan tanah. Jadi di situ betisku harus main, betisku harus ngayun, harus ngeredam impact yang diabsorb sama tubuhku di permukaan tanah. Jadi pertama yang aku rasain di bagian betis sakit banget. Itu sampai nggak bisa lari 2 atau 3 hari ya, kayak DOMS gitu. Yang aku lakuin waktu itu spot massage, terus pakai foam roller, sama ya kompres-kompres dikit lah. Tuh. Nah, seiring berjalanan waktu semakin terbiasa aja. Jadi setiap lari udah nggak sesakit awal-awal, terus DOMS-nya cepet hilang, kayak gitu. Kendala kedua yang aku hadapi waktu pakai sandal itu blister. Nah, blister ini tiap orang beda-beda. Jadi ada yang pakai Piop bilang ke aku, itu blisternya di bagian atas nih, di bagian sini nih, gesekan antara punggung kaki ke bagian apa ya, velcro-nya. Ada yang lecetnya di sini, blisternya di sini. Nah, kalau aku pribadi itu blisternya di bagian apa ini ya, tekukan antara jari kaki sama badan kakinya lah. Ya sama kayak gini, blisternya sama kayak blister pull up di bagian bawah sini. Nah, kenapa? Karena semenjak aku pakai sandal ya, itu kan gini ya, lari kan dari tengah, dan ini ngeglide gini. Nah, gesekan ini terhadap permukaan sandal tanpa kaos kaki itu yang menyebabkan blister. Tapi lama-kelamaan juga udah tebel sih, istilahnya udah kapalan. Jadi sekarang udah nggak blister di bagian situ karena udah tebel, udah nggak ada masalah. Tuh, so far buat masalah yang aku temuin baru 2 ya, baru calf yang sakit banget sama blister. Nah, solusinya itu sebenarnya apa ya, gampang-gampang susah. Kalau untuk calf yang sakit itu bisa diimbangin sama strength training. Strength training sebenarnya wajib, tapi khusus untuk penggunaan sandal barefoot, kalian harus tambah strength training di bagian calf ke bawah. Jadi untuk penguatan betis lah, penguatan tendon lah, ankle dan sebagainya itu wajib untuk ditambahin. Karena apa? Ya karena kita nggak ada support sama sekali, kita benar-benar lari pakai inian cuy, kayak gitu. Itu syarat wajib kalau barefoot, nggak cuma barefoot ya, semua itu harus strength training. Oke, itu kendala yang aku hadapin.
Dan kalau ngomong suka duka, tadi dukanya ya, kalau ngomong sukanya itu apa ya, aku suka karena simpel aja sih. Jadi lari nggak perlu pakai kaos kaki, nyuci kaos kaki, nggak perlu nali-nali, tinggal masukin kaki, habis itu kita tutup erat, sudah bisa lari. Sukanya di situ. Jadi simpel banget kita lari pakai sandal. Dan sebenarnya semua sandal itu dibuat sesimpel mungkin ya. Ini contoh tapak 1,5. Untuk seri-seri yang lain itu juga mayoritas dibuat simpel. Itu yang aku suka. Kalau perbandingan ya, sekarang kita ngomongin soal perbandingan. Jadi dari Piofleet sendiri aku kebetulan ada semua modelnya, mulai dari tapak 1,5, jelajah, sampai tapak ultra. Semuanya udah aku pernah coba pakai dan kilometernya udah 500-an lebih. Kalau yang ultra udah, ini sandal kedua, yang satu udah 800 kilo habis. Ini tapak ultra terbaru, sandal ketiga tapak ultra gua itu baru 200 kiloan. Nah, sekarang kita coba perbandingkan antar sandal ya, mulai dari tapak 1,5 sampai tapak ultra. Oke, tapak 1,5 menurutku ini cocok banget buat easy run. Menurutku ya, pribadi ya. Kenapa? Karena waktu aku coba buat speed itu kerasa kurang erat aja di kaki ya, karena mungkin speed orang beda-beda dan aku ngerasa speed di paceku itu nggak cocok aja pakai ini, terlalu banyak gesekan sehingga kayak apa ya, apalagi kalau udah keringetan basah ya, itu kayak ada slip-slipnya gitu. Jadi aku rekomen ini buat easy, LSD, long slow distance, cocok banget. Nyantai-nyantai, jalan, ngopi pakai ini, cocok. Jadi aku rekomen ini buat easy. Dan harganya juga 200-300 ribuan lah ya. Aku kurang hafal nih harganya, nanti aku cantumin di bawah ya. Rekomen banget buat pemula yang mau cobain pakai sandal, karena ini juga sandal pertamaku, jadi aku rekomen banget tapak 1,5 buat jadiin sandal barefoot pertamamu. Oke, yang kedua adalah jelajah. Nah, jelajah sendiri ini udah 500 kilo umurnya, cuman aku pribadi sebenarnya hampir sama kayak tapak 1,5, lebih cocok pakai ini buat easy run. Kenapa? Kalau di kakiku ya, di kakiku itu waktu dipakai speed itu sebenarnya erat, cukup erat daripada si tapak 1,5, tapi entah kenapa kakiku itu suka keluar gini. Jadi mungkin karena erat di sini, tapi di sini nggak ada pengikatnya, jadi dia suka maju-maju. Tapi itu di kakiku ya, mungkin karena punggung kakiku yang ceper, jadi kurang cocok buat speed. Ini aku lebih suka pakai easy, pakai long run, LSD, long slow distance, sama kayak tapak 1,5, oke banget. Nah, kalau untuk profilnya dia itu sebenarnya lebih tebel sedikit ya daripada si tapak 1,5. Kalau dilihat selisihnya kurang lebih ya setengah senti lah ya. Jadi bisa dipilih mana yang lebih disukain, lebih suka yang ceper atau yang agak tebel. Nah, kalau buat gripnya sendiri, sebenarnya grip mereka beda. Kalau 1,5 waktu hujan, jalan licin itu agak slip, ya nggak ngeslip banget, cuman agak. Kalau yang ini karena gripnya lebih gede, tebel-tebel, jadi dia lebih nyengkrem aja. Jadi dua sandal ini, tapak 1,5 sama jelajah, itu aku pakai buat easy sama long slow distance. Oke. Terus sandal terakhir, tapak ultra. Nah, tapak ultra ini sebenarnya sandal kesayanganku. Jujur aja, ini sandal kedua dari 3 sandal yang aku punya. Sandal yang pertama udah 800 kilo dan itu udah aku pakai race 5 kilo 22 menit, 10 kilo nggak ada, half marathon di 1 jam 47 menit, full marathon belum ada. Selama aku pakai rasanya, nah sebenarnya tapak ultra ini sedikit berbeda ya ceritanya ya. Tapak ultra itu keras, jadi dia solnya tebel banget dan keras. Udah kayak apa ya, udah kayak kayu lah ya. Dibanding sama ini kan masih ada feedbacknya, ini nggak sama sekali. Tapak ultra itu keras. Nah, tapi kelebihan dari kerasnya tapak ultra ini itu ketika udah nge-break
istilah ngebreak ini aku pakai ketika udah dipakai lebih dari 150 sampai 200 kilo. Konturnya udah berubah dia. Konturnya udah nggak lurus lagi, tapi udah mengikuti bentuk kaki. Dan kalau kalian lihat di bagian depannya, itu kayak ada cekungan nyesuaiin sama cap kakinya kalian. Jadi di bagian sini bola-bola kaki, jari-jari itu ada lekukannya. Nah, kenapa kalau udah dipakai ngebreak itu enak banget? Karena yang awalnya keras, dia karena udah nyesuaiin sama bentuk kaki. Jadi kalian kalau lari tinggal nge-rolling aja. Jadi nggak ada effort yang dipakai buat ngeredam lagi, tapi tinggal ya udah rolling aja. Itu enaknya Tapak Ultra. Coba lihat, dua-duanya udah bentuknya udah nggak lurus kan, udah menceng. Dan kanan kiri pasti beda ya, tergantung bentuk kakinya. Itu yang aku suka dari Tapak Ultra. Dan yang aku suka kedua, Tapak Ultra ini all rounded ya, buat semua lari bisa. Easy, ayo pakai ini, enak, nyaman, nggak takut ngeslip kalau jalanan licin karena ini tebel. Terus dia juga nggak terlalu berat, ya berat sih, tapi nggak terlalu, nyaman aja buat easy. Buat speed enak banget karena dia ada dua velcro ya, bagian depan buat yang suka nahan biar kakinya nggak maju, sama bagian belakang. Jadi kayak bener-bener sandal ini lekat di kaki. Jadi buat speed enak banget. Buat long run, nah buat long run kalau yang kakinya agak tebel ya, dari punggung kaki lebarnya itu kayaknya harus lebih longgar deh. Karena ada temanku yang punggung kakinya itu gede banget, dia beli Tapak Ultra sesuai dengan size-nya dia, tapi ininya habis, ini sampai segini nih, sampai kayak gini nih, karena punggung kakinya itu gemuk banget. Nah akhirnya aku saranin buat ditukerin ke Tapak 1,5. Kenapa? Karena dia slow, ininya itu nggak terpaku di satu titik. Misal punggung kakinya tinggi ya, ini bisa agak ke sini, terus ininya juga bisa agak dilebarin, jadi muat untuk kaki yang lebih lebar dan tinggi. Cuman ya itu tadi, kalau menurutku ini buat speed dan lain-lain kurang. Tapi mungkin untuk kaki yang lebih tebel, punggung kaki lebih gede, sehingga ini fit, itu dipakai speed ataupun long run jadi lebih enak. Tapi nggak tahu ya, karena kakiku bukan kaki yang tebel. Jadi buat kaki yang agak gede, tebel, ini kurang rekomen karena ada beberapa temanku yang kasih lihat contoh fotonya, nanti aku tambahin ya, itu kayak ngepas banget tuh. Dan yang nggak kalah penting, ini buat trail juga enak karena gripnya yang gede, ini ngegigit di tanah ya, meskipun nggak tebel sepatu trail ya. Kalau sepatu trail kan sampai gini ya, ke depan, tapi ini udah dapat banget gripnya. Ini udah aku pakai nge-trail beberapa kali di Sentul sama di Pacet. So far enak buat nge-trail. Kotor pasti iya, cuman lebih ngerasa sensasi dengan alam. Jadi ada batu lebih kerasa, ada tanah juga lebih enak, empuk, kena daun-daun, kena air, itu enak banget sih sensasinya. Jadi aku bisa bilang Tapak Ultra ini all rounded. Oke? Nah, sekarang perbandingan Tapak Ultra yang lama dengan Tapak Ultra Neon yang baru. Nah, ini sebenarnya cukup menarik karena ternyata dua Tapak Ultra ini berbeda. Bisa dilihat? Dari tebelnya aja udah beda. Jadi aku bisa bilang ini apa ya? Tapak Ultra versi 2 yang nggak versi 2 banget. Dia ada improvement di bagian ininya, bawahnya. Dia nggak setebel dulu, nggak sekeras dulu, lebih slow. Kalau aku bisa bilang hampir sama feel-nya kayak yang Tapak 1,5. Gripnya dapat gede-gede, atasnya pun juga lebih lembut daripada yang ini. Tapi plus minus ya. Ini udah aku coba dua-duanya, pakai beberapa kali jenis lari, mulai dari easy, speed, long run, sampai trail. Khusus buat nge-trail, aku lebih suka ini, Tapak Ultra versi yang lama. Kenapa? Karena dia keras, jadi gripnya itu nggak lentur. Ketika ngegrip tanah itu bisa bener-bener gigit, tapi atasnya enak. Tuh. Tapi kalau buat di road, khusus di road, ini
Di awal nyaman banget. Tapi ini karena masih 300 kiloan, aku belum bisa bilang. Yang ini udah 500 lebih. Yang sebelum ini, Tapak Ultra pertamaku itu udah 800 kilo. Enak banget. Kalau ini di road sejauh ini, so far so good. Nggak butuh ngebreak buat enak. Enaknya ini untuk yang neon. Jadi improvement di Tapak Ultra neon oke banget. Cuman jadinya kurang cocok buat nge-trail. Aku lebih prefer yang ini buat nge-trail. Tapi karena dua-duanya masih dijual di Tokopedia, kalian bisa ambil dua-duanya atau which one you prefer. Oke, sekarang kalau disuruh milih satu sandal dari Pure-Flades, mau pilih yang mana? Aku pribadi pasti Tapak Ultra. Nah ini yang bingung, Tapak Ultra, tapi yang lama atau yang baru. Kalau aku nggak nge-trail, aku pasti ambil ini. Jadi kalau aku mainnya masih di road runner, aku pasti rekomen ini banget. Karena dia nggak butuh ngebreak buat enak dipakai. Dia lentur banget. Ininya lacingnya juga enak, nyaman. Bagian dalam sini nggak bikin blister. Tapi kalau aku hybrid runner, di road suka atau di trail juga suka, aku ambil ini sih. Tapi kalau di road, aku pasti butuh waktu buat ngebreakin ini sandal. Biar enak dipakai. Jadi juaranya masih Tapak Ultra. Oke, karena review sandal dari Pure-Flades ketiga-tiganya sudah selesai. Mulai dari Tapak 1,5, Jelajah, Tapak Ultra lama, Tapak Ultra neon udah selesai. Jadi harapannya teman-teman bisa ada gambaran buat yang mau beli sandal lari, khususnya untuk brand Pure-Flades. Teman-teman bisa pilih salah satu dari ketiga model ini, atau tiga-tiganya juga boleh, sesuai dengan persepsi kalian. Tapi kembali lagi karena alas kaki itu personalized ya, personal banget. Jadi apa yang aku review di sini, yang udah aku pakai selama kurang lebih 2 tahun ini, itu belum tentu bisa jadi acuan teman-teman. Karena sekali lagi, ini personal, seperti sepatu, jadi harus temuin yang cocok. Kalian lebih suka easy run, lebih suka speed, trail, atau apa, bisa cobain aja. Oke? Cukup sekian video pertama, ngobrol sandal. Sampai ketemu di video selanjutnya.